kembali lagi di Midnight Live. Penonton di studio makin banyak nih ya. Aumania. Sekali lagi dong suaranya. Mantap. Ya, seperti janji saya tadi, kita akan menghadirkan pengamat tata kota dan kita akan membahas terkait dengan urbanisasi, mana yang lebih penting, koneksi atau kompetensi. Langsung saja kita panggil narasumber kita kali ini, pengamat tata kota Nirwono Joga. Mas Joga, sehat? Mas Joga? Terima kasih. Biasanya saya kalau ketemu Mas Joga nih di debat pilkada. Narasumber Zoom biasanya. Apalagi ya Mas ya? Pokoknya masalah kota pasti sama dengan Pasti sama Mas Joga. Iya. Gimana kalau kita suruh duduk kelamaan diri kan ya? Ya silakan duduk Mas Joga. Tepuk tangan sekali lagi dong. Mas Joga, sebelumnya minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin ya. Mas Joga buat teman-teman Augmaners ya. Iya. Teman-teman Aumania. Augmania, wah. Uye. Mas Yoga, Ya, bicara soal Jakarta, apakah Jakarta ini masih bisa disebut kota harapan? Masih, karena Kenapa? status ibu kota kan masih ada. Ya, selama belum ada Kepres kan Jakarta tetap jadi ibu kota. Artinya harapan seluruh rakyat Indonesia tetap datang ke Jakarta. Nah, persoalannya adalah dengan kondisi seperti sekarang, daerah sudah mulai berkurang pembangunannya, ya. Kemudian kita tahu krisis ekonomi juga sedang melanda, ya. Artinya ekonomi tidak baik-baik saja, maka justru arus urbanisasi akan semakin banyak ke Jakarta. Nah, persoalannya tidak semua orang bisa tinggal di Jakarta nih, Riza. Ya. Makanya mereka sekarang pindahnya ke Bodetabek, bukan kemudian mereka tidak mau ke Jakarta. Tempat tinggalnya memilih di Bodetabek. Bodetabek, karena biaya hidup lebih murah, ya. Biaya tempat tinggal di kosnya di Jakarta mahal kan? Nah, Mahal ya? Nah, mahal sekali. Ya. Ini teman-teman mesti banyaknya di Bodetabek. Banyak kayaknya ya. Ya, karena tidak ada pilihan, ya. Kalau kita bicara peluang lapangan kerja, Ya. jelas banyak di Jakarta. Nah, Bodetabek lebih kepada tempat singgah. Jadi mereka datang, singgah di Bodetabek, tetapi tujuan utamanya tetap mencari kerja ke Jakarta. Dampaknya apa? Dampaknya ada dua. Satu, kalau mereka tidak mendapatkan tempat tinggal yang layak, maka pilihannya adalah semakin menjamurnya kampung kumuh, ya. Padat penduduknya, dan ini sudah mulai terjadi di Bodetabek, tidak hanya di Jakarta. Tapi ini kan Ya. sudah bisa diprediksi oleh pemerintah kota harus. Bisa, sangat bisa. Ini contoh paling mudah, ya. Tahun 2023 jumlah pendatang ke Jakarta ini kan sekitar 26.000, ya. Kemudian tahun 2024 turun menjadi 16.000. Tahun ini sampai dengan hari ini itu diperkirakan sudah tembus angka 5 sampai 6.000. Diperkirakan sampai sekitar 15.000 nih Mas Risa. Tetapi yang harus kita antisipasi ternyata angka pendatang di Bodetabek itu justru naik, ya, antara 5 sampai 10%. Artinya masalahnya itu pindah ke sekitar Bodetabek, tetapi tujuan akhirnya tetap ke Jakarta. Tapi kalau data dari Dukcapil Jakarta, Ya. katanya pendatang yang ke Jakarta berkurang dari tahun-tahun sebelumnya. Betul. Ya tadi kan turun ya dari tahun 2023, 2024, 2025 akan turun. Persoalannya yang turun ke Jakarta, tapi yang pindah ke Bodetabek justru meningkat. Karena Oke. apa? Mencari tempat tinggalnya murah tetap di Bodetabek, kerjanya tetap di Jakarta. Seperti kita semua kan ya. Uye. Oke, Mas Ya. Yoga, ini kan fenomena orang ramai datang ke Jakarta udah terjadi tiap tahun ya. Ya, betul. Sebab utamanya apa? Kalau tahun ini Anda melihat apa sebab utamanya? Apakah memang di daerah juga banyak terjadi PHK atau Ya. seperti apa? Kalau dari catatan kita ada 3 ya sebenarnya. Pasca pemotongan anggaran ya, terutama ya pemangkasan anggaran, setiap kali pemerintah daerah akan mengurangi kegiatan. Padahal kalau kita tahu kota kabupaten ini hampir sebagian besar mendapatkan pekerjaan itu dari pemerintah daerah. Nah, karena kegiatan pemerintah daerah berkurang, ini kan berdampak terhadap apa? Swasta ya, entah itu di konsultan, kontraktor maupun juga pekerja swasta lainnya, yang akhirnya mereka memilih untuk apa? Untuk berhijrah ke Jabodetabek. Ya, karena tadi Madesur ya, masa depan suram. Madesu. Masa depan sulit. Madesur ya. Madesu ya. Madesur. Nah. Artinya mulai dari tamatan SD, SMP, SMA bahkan juga mulai sarjana tidak punya pilihan lain untuk tinggal lama-lama di daerah. Mereka harus bertarung ke Jakarta, tapi mereka tahu untuk tinggal di Jakarta kan biaya hidup mahal nih ya. Ya. Akhirnya mereka memilih untuk tinggal Bodetabek tadi. Tetapi Oke. tetap harapan terakhirnya ada di Jakarta. Di Jakarta tuh apa aja bisa sih Mas Reza ya. Ya. Kita berdiri di jalan aja bisa. Ya. Ya. Setiap kali apa istilahnya
orang bekerja di Jakarta itu dengan mudah lapangan kerjanya lebih tersedia. Nah, kedua yang tidak kalah penting yaitu antisipasi sebenarnya ya, karena urbanisasi itu sebenarnya proses sebuah wilayah menjadi kota ya. Jakarta dan sekitarnya otomatis kan sekarang menjadi kota global nih istilahnya. Nah, apa artinya? Artinya Jakarta akan bersaing dengan kota-kota besar di dunia. Kita bicara soal New York, Tokyo, London, yang sebenarnya terjadi urbanisasi juga sebenarnya. Sama, setiap tahun juga di New York, London, Tokyo orang dari luar negeri bahkan ya datang ke kota-kota besar tadi. Tapi kan persaingan Gitu ya. di Jakarta nih ibaratnya waduh, welcome to the jungle. Iya, kan? betul. Makin keras, makin berat. Betul. Apalagi tadi ada unsur koneksi Iya. dibandingkan dengan kompetensi. Nah, ini gimana nih Iya. Mas Yoga? Tantangannya di situ sebenarnya Mas Reza. Kenapa? Orang-orang yang datang ke Jakarta itu mempunyai 3 kualifikasi. Pertama, mereka harus modal nyali ya. Wow. Kalau dia tidak punya nyali, dia pasti tidak akan berani datang ke kota besar ya. Apapun pendidikannya, nyali nomor 1. Kedua, Jadi harus nekat? Harus nekat ya. Karena kalau cuman sekedar berangkat cuman tidak nekat ya, artinya mereka pasti sudah kalah duluan. Tuh, kalau mentalnya Ya. loyo ya Ya. mandek. Dia harus siap mental. Harus siap mental Itu dulu penting. satu. Kedua, mereka harus punya tujuan. Ke Jakarta tuh mau ngapain? Ya, mau kerja dari bawah, tengah sampai atas semuanya tersedia kan di Jakarta. Jakarta mulai dari yang urusan neraka sampai surga ada. Banyak yang nerakanya kayaknya. Artinya kompetisi sudah dimulai saat dia berangkat. Ya, dia mau bekerja apa saja di sana. Nah, ketiga tadi masalah keberuntungan. Oke. Ya, keberuntungan tadi kan kita punya teman tidak, punya koneksi apa tidak, punya kompetensi apa tidak. Di sinilah nanti yang akan diuji oleh setiap nasib. Makanya tadi kan nasib Jakarta benar-benar ditentukan oleh tadi adanya keberuntungan. Tapi tentunya datang Ya. ke Jakarta harus punya skill dong. Harus tadi ya. Harus punya modal. Nah, Pasti. ujuk-ujuk datang berani nekat datang ke Jakarta nggak punya Modal nggak punya skill, keterampilan misalnya ya. ya, nggak punya koneksi apalagi. Apalagi tadi kompetensinya akan semakin berkurang. Tapi dengan catatan kita menjadi kota global, maka standar yang dibutuhkan kota Jakarta sudah tidak bisa sama dengan kota-kota lain, Mas Reza. Kenapa? Kalau kita bicara kota global, misalnya paling mudah umpamanya tenaga kerja kita ya, bersaingnya bisa bahasa Inggris nggak? Nah, how are you? Thank you. Ya, Sekarang udah pakai bahasa Mandarin. Nah, betul, bahasa Mandarin ya, betul. Jadi sudah mulai pada tahap kita menguasai bahasa sebagai alat komunikasi paling minimal gitu ya. Oke. Belum kedua, tidak boleh gaptek juga ya Mas ya. Nah, kita tunjuk-tunjuk semua nih online semuanya kan. Iya. Artinya kualitas SDM-nya juga harus ditingkatkan. Karena persaingannya sudah tidak hanya dengan antar kota Jakarta, tapi Jakarta dengan kota-kota di dunia. Ya, ini malam-malam seperti ini banyak anak-anak muda Gen Z ke milenial itu kerjanya untuk luar. Iya. Ini kan Kita masih di lihat. dalam aja Nah, nih. Masih kerja ya? Iya. Masih kerja. Jam segini belum pada pulang masih kerja coba. Ya. Emang dipaksa ini. Jadi banyak yang harus dipersiapkan ya. Betul. Karena tadi Jakarta sudah menjadi kota global yang pusat perekonomian nasionalnya bergantung di Jakarta. Jakarta bisa dikatakan 24 jam ya. Kita ke kota hari ini banyak orang jualan ya. Pagi ada dagang, malam, siang pun juga ada kegiatan. Artinya apa? Jakarta dengan kota globalnya hidup 24 jam. Ini berarti apa? Membuka peluang orang untuk bekerja selama 24 jam. Iya. Yang kerjanya pagi ya bangun pagi gitu kan. Siang sampai sore pulang. Tapi yang kerjanya malam banyak juga kan. Nah, Udah lembur nggak dibayar. termasuk kita ini ya. Kerja itu ibadah. Gimana? Ya, itu yang menjadi tantangan dari urbanisasi ya. Artinya ke depan kalau perekonomian seperti sekarang ini, maka justru Jakarta akan menjadi magnet yang lebih besar lagi bagi kota Jabodetabek secara nasional. Iya. Karena tadi suka tidak suka ini pasca lebaran udah pada mulai lapar lagi kan. Kegiatan sudah mulai berjalan, tapi kenyataan semakin pahit ya. Orang-orang di daerah kan pasti akan Iya. datang ke Jakarta. Kan IKN dibangun untuk pemerataan ekonomi. Ini gimana nasibnya? Nah, IKN boleh berjalan, tapi I-nya kan masih di Jakarta. Makanya kan masih daerah khusus ibu kotanya di Jakarta. IKN ini kita nungguin. Nah, Kayak materi yang kemarin. nah, artinya apa? Artinya pusat menjadi magnet perekonomian nasional di Indonesia yang menyediakan banyak lapangan kerja. Kalau ini tidak diantisipasi, justru kita membuang potensi sumber daya manusia yang datang yang pilihan tadi itu dengan percuma. Karena apa?
salah satu manfaat urbanisasi yaitu mengoptimalkan sumber daya manusia. Ya, kota-kota besar tadi seperti New York, London, sama Tokyo bisa berkembang menjadi internasional karena justru dia mengoptimalkan para pendatang. Oke. Gitu. Nah, apakah pemerintah kita sudah bisa mengoptimalkan para pendatang? Ya, kalau secara umum belum ya, karena kita masih pada tahap pendataan. Ya, Mas dari mana, Mbak dari mana, ngapain ke sini, punya keterampilan apa tidak? Nah, Template gitu. ya? Template-nya gitu. Padahal yang kita butuhkan sekarang bukan masalah soal KTP, bukan soal asal dari mana. Mas, profesinya apa, punya kemampuan apa, Mbak punya kelebihan apa. Nah, itu yang dijadikan sebagai apa? Potensi sumber daya manusianya. Iya, ditanya background saya ini nih background. Bukan background kerjaan. Jadi Kan harapannya tadi. gimana nih Mas Yoga Ya. ke depan dengan tingkat urbanisasi yang mungkin makin tinggi? Ya, Jakarta tidak punya pilihan ya. Kalau boleh milih kan tidak mungkin menjadi kota terbuka ya. Dengan adanya kota terbuka ini maka semua orang berhak untuk datang ke Jakarta. Ya. Nah, tetapi yang tadi kita catat tadi, bagaimana kita datang ke Jakarta dengan penuh persiapan tentunya. Ya, ya. Kita tahu mau apa dan bagaimana ke depannya. Nah, kalau tidak maka justru akan menimbulkan tadi persoalan masalah lingkungan misalnya ya. Oke. Tadi masalah perkotaan secara umum, masalah sosial udah pasti ya, Ya, gitu. ya. Nah, ini yang menjadi catatan bagi pemerintah daerah maupun juga pemerintah asal para pendatang. Iya. Kan tanggung jawab nggak hanya di Jakarta, ya kan? betul. Pemerintah asal pendatang misalnya, apakah sudah melakukan perbaikan ekonomi atau tidak, gitu ya? Kemudian daerah Bodetabek, apakah sudah melakukan antisipasi urbanisasi atau Ya. tidak? Jangan semuanya ujungnya di Jakarta. Iya, dan pekerja atau Ya. bekerjanya bersaingnya itu secara fair. Iya harus, Ya. wajib kalau itu ya. Kompetensi nomor 1 dong. Betul, betul. Tepuk tangan sekali lagi untuk Nirwono Yoga. Gimana obrolan kita? Ya. Daging semua kan? Oke deh, kalau gitu nanti kita akan kembali lagi usai headline news ya. Mas Yoga, terima Ya. kasih dan Siap. sehat selalu Mas Yoga. Sama-sama, terima kasih. Pemirsa tetaplah bersama kami di Midnight Live. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.